sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Setiamu tak pernah berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah, kasih setiamu tak pernah, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Hanya Yesus yang kami percaya, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lagi yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami bahwa tidak ada andalan lain dalam hidup kami selain Engkau. Telah banyak pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kiranya pujian kami naik ke hadirat Tuhan bagaikan korban dupa yang berbau harum, yang boleh menyukakan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau karuniakan setiap kami tanah hati yang subur dan lemah lembut, supaya setiap benih yang ditaburkan boleh masuk, tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah. Saya ingin menyapa ada haleluya, saudara. Puji Tuhan. Saudara, Pentakosta itu terkenal dengan kuasa Roh Kudusnya. Pentakosta bisa bertumbuh karena pekerjaan Roh Kudus. Maka dari itu saudara, di hari yang bahagia ini, 55 tahun pekerjaan Tuhan sudah berjalan. Dan kalau masih eksis itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Untuk itu saya sangat terpanggil sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya urapan itu, saudara. Setiap kita harus diurapi Tuhan. Kalau kita ingin melihat campur tangan Tuhan dalam setiap peristiwa keadaan yang menimpa kita. Kita kan, saudaraku yang kekasih, berangkat dari Mazmur, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu, setelah melalui berbagai masalah persoalan yang dihadapi, maka Daud menyimpulkan bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Berarti orang yang tidak diurapi itu tidak akan menang. Menang dalam pergumulan. Seringkali kita merasa kecewa dan putus asa. Kenapa masalah saya tidak kunjung selesai? Bukan tambah baik tapi tambah parah. Kita sudah berdoa, kita sudah berupaya. Tetapi sepertinya kita tidak melihat campur tangan Tuhan. Rahasianya di sini, bahwa Tuhan hanya memberi kemenangan kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan bentuk kemenangan kita bukan kemenangan yang kecil, tapi gilang gemilang. Karena tangan kanan Allah ikut mengintervensi persoalan hidup kita. Oleh sebab itu saudara, mari kita harus benar-benar mengejar urapan itu, saudara.
Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau Yesus itu artinya juru selamat. Jadi untuk mendapatkan pengurapan, Rasul Paulus yaitu berani bayar harga, melepaskan dan menganggap sampah apa yang dahulu dianggap sesuatu yang membanggakan, tetapi itu tidak saudara rohani mungkin, bahkan menghambat urapan Tuhan. Dia berani lepaskan. Nah saudara, dalam perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama itu memerlukan pengurapan Roh Kudus dalam ibadah maupun pelayanan. Bahkan seseorang yang mau dilantik, baik menjadi nabi atau menjadi apapun, itu harus dimulai dengan diurapi dulu saudara. Saudara, sebelum Saul dilantik jadi raja, dia harus diurapi oleh seorang saudaraku yang kekasih, seorang imam. Saudara, Samuel mengurapinya dengan minyak urapan. Lalu berkuasalah Roh Kudus atas Saul, sehingga Saul menjadi raja yang luar biasa karena dia telah diurapi Tuhan. Walaupun di tengah perjalanan dia kepleset karena tidak menjaga urapan itu saudara. Kalau Saul diurapi dengan buli-buli terbuat dari tanah. Tetapi kalau Daud diurapi di mana minyak itu ditaruh di tanduk, ada binatang yang jadi korban. Dan binatang ini bicara soal korban Kristus yang menjadi sarana pengurapan. Dan itu sangat berbeda hasilnya, di mana dua-duanya diurapi. Tapi yang satu akhirnya dia tumbang. Dan Daud pernah kepleset, tapi dia pulih kembali. Bahkan dipakai Tuhan lagi dengan luar biasa. Jadi kita melihat di sini saudara, di dalam perjanjian lama, setiap saudara seseorang mau dilantik, mau melayani Tuhan, maka terlebih dahulu ditakbiskan, diurapi dengan minyak urapan kudus. Saudara, yang dituangkan oleh seorang imam. Puji Tuhan saudara. Nah saudara, dalam perjanjian baru pun Yesus berjanji pada waktu dia sebelum naik ke surga, semua murid Tuhan jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi harus tinggal di Yerusalem sampai dia menerima, saudaraku yang kekasih, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pada hari yang ke-10, Roh Kudus pada hari Pentakosta itu betul-betul dinyatakan, dicurahkan kepada 120 murid. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Hari itu juga lahirlah gereja Tuhan, di mana ada terjadi kegerakan. Saudara, muncullah Petrus, seorang yang tadinya sebagai seorang pengecut, penakut, sekarang setelah dipenuhkan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, dia menjadi seorang pemberani, sehingga sekali dia berkhotbah, dia saudaraku yang kasih bisa memenangkan 3.000 orang bertobat. Bahkan pada saat dia sedang mau masuk ke Bait Allah, ada seorang yang duduk di pintu gerbang elok. Dia lumpuh dan pekerjaannya hanya minta-minta. Pada waktu itu Petrus berkata, pandang saya, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret, aku perintahkan bangkit berdiri dan berjalanlah. Seketika itu juga orang yang sejak lahir lumpuh langsung berdiri, berjalan, melompat masuk gereja sambil bersukacita, sehingga membuat jemaat itu terheran-heran. Karena apa saudara? Urapan Tuhan ada di atas Petrus. Saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus pun berjanji, bahkan menasihati, jangan memulai pelayanan sebelum engkau diurapi dengan Roh Kudus, dilengkapi dari tempat yang tinggi. Sehingga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Kamu akan jadi saksiku. Saudara, kita terima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kehidupan kita. Kata kuasa itu dipakai kata exousia yang memiliki makna 3. Yang pertama dunamis, yang kedua dinamo, yang ketiga dinamit. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia tidak bisa anteng-anteng pasif. Dia ada saudara satu dunamis, dia ingin bergerak, bahkan seperti dinamo saudara, bahkan seperti dinamit yang meledakkan sesuatu yang keras yang sulit dihancurkan. Dengan kekuatan manusia tidak bisa, tapi dengan kekuatan Roh Kudus semua diledakkan, dihancurkan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah yang dibutuhkan, pengurapan dari Tuhan, supaya itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, roh yang di dalam saudara lebih besar kuasanya
dibandingkan roh-roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang kita terima dari Tuhan bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Dan itu akan terjadi pada setiap kita yang menerima urapan daripada Tuhan, saudara. Dan orang yang diurapi, orang itu akan dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab apa, saudara? Dalam Roma 8 ayat 8, daging sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah disebut anak-anak Allah. Jadi orang yang diurapi Tuhan, Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Orang yang diurapi ada Roh Tuhan, nyata karya Roh Kudus, berkuasa membebaskan. Kita lihat, saudara, di dalam 1 Tawarik 4 ayat 42 sampai 43, saudara. Di situ dikatakan, saudara, dan sebagian dari mereka dari Bani Simeon sebanyak 500 orang pindah ke pegunungan Seir. Sebagai kepala mereka ialah Pelaca, Nearia, Refaya, dan Usel, anak-anak Yise. Mereka membinasakan sisa orang Amalek yang telah meluputkan diri. Lalu mereka diam di sana sampai hari ini. 500 ini adalah orang yang berani menghabisi sisa Amalek yang sampai saat itu masih ada. Dan saudara, Amalek adalah musuh Israel, saudara, yang meskipun sudah diperangi oleh bangsa Israel, tetapi ternyata masih ada yang disisakan. Orang yang mau diurapi Tuhan harus seperti orang 500 ini, berani menghabisi Amalek. Amalek bagi kita adalah bicara tentang, saudaraku yang kasih, kedagingan kita. Kita lihat coba dalam Keluaran 17, saudara, ayat 14 dan 16. Dikatakan, maka firman Tuhan pada Musa, suratkanlah ini dalam sebuah kitab akan suatu peringatan, dan bubuhlah firman ini pada telinga Yosua, bahwa aku menghapuskan kelak segala peringatan akan Amalek dari bawah langit, dan seterusnya. Saudara, Amalek ini adalah musuh pertama yang muncul setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Maka terjadilah peperangan antara Israel dengan Amalek di sebuah lembah, namanya Lembah Rafidim. Dan panglima perangnya adalah Yosua. Saudara, pada waktu berperang di lembah, maka ada 3 orang, Harun, Hur, dan Musa. Harun itu adalah kakak daripada Musa. Hur ini adalah merupakan suaminya Miriam, saudara. Ini satu keluarga bersatu, saudara. Maka di sana dia berdoa. Dikatakan kalau tangan Musa terangkat, maka menanglah bangsa Israel. Tapi namanya manusia penuh keterbatasan. Lama-lama jimpe, mungkin orang bilang, capek. Lalu mulai turun. Lalu dia tidak angkat tangan lagi. Tapi begitu tangan tidak terangkat, musuh yang menang. Lalu Harun dan Hur melihat, bisa membaca, kenapa ya kalau tangannya Musa terangkat, Israel yang menang, tapi kalau turun, musuh yang menang. Oh, kalau begitu biar menang, tangan Musa harus terus terangkat. Caranya bagaimana? Dia ambil batu, saudara, untuk tempat duduknya Musa. Lalu tangan kanannya ditopang oleh Harun, tangan kirinya ditopang oleh Hur. Sehingga dari pagi sampai petang, tangan Musa tidak turun-turun. Akhirnya Amalek dipukul mundur oleh bangsa Israel, saudara. Tetapi sekalipun sudah kalah, masih ada sisa-sisa Amalek yang masih diizinkan berkeliaran, hidup, bahkan mengganggu. Saudara, kalau kita lihat, saudara, tentang Amalek itu, saudara, coba kita akan lihat dalam Ulangan 25, saudara. Amalek itu licik sekali, saudara. Dia tidak mau muncul terang-terangan. Ya, Ulangan pasalnya yang ke 25 ayat 17, saudara. Jadi Amalek itu nyerangnya bagian belakang, yang dalam keadaan lelah, lemah, letih, dan lesu. Dihantam. Itulah Amalek. Munculnya tidak diduga, tahu-tahu muncul. Dan ini gambaran kedagingan. Saudara, di mana kita melihat di sini, kenapa kita tidak mengalami urapan yang dasar dan luar biasa? Padahal kita adalah
Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja di bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, untuk menyaksikan perbuatan Allah yang besar. Mana perbuatan Allah yang besar itu? Ternyata hampir sama sekali kita tidak bisa mendemonstrasikan. Seolah-olah kuasa Tuhan itu untuk masa lalu, mujizat itu untuk masa lalu. Lalu sekarang di mana? Saya terberkati ayat ini. Yesus itu tidak berubah, tetap sama hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Saya aminkan. Tetapi bagaimana realita hidup kita? Sepertinya mujizat itu jauh dari kita. Kita hidup dalam kesusahan, kelemahan. Karena ada sisa-sisa Amalek yang masih saudara pertahankan, tidak mau dilepaskan, tidak mau dihancurkan. Mari saudara, habisi itu Amalek. Jangan kau sisakan. Itu penghambat, penghalang untuk terjadinya mujizat dan pertolongan Tuhan. Kalau di gereja alim, tapi kalau di luar jadi lalim. Kalau di gereja saudara suka berdoa, kalau di luar suka berdosa. Saudara, kalau di gereja salah, tapi kalau di luar salah. Kalau di gereja Alkitab, kalau di luar alkohol. Saudara, bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan kalau kita tidak bertobat total? Ada sesuatu yang kita pertahankan, yang kita eman-eman, padahal itu Amalek. Dan Tuhan berbicara malam hari ini, tumpas sampai habis. Kalau kau ingin melihat urapan itu turun, kuasa Allah dinyatakan. Makanya kenapa hidup kita tidak bahagia, tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada mujizat. Karena urapan itu tidak ada pada kita. Urapan ada bagi orang yang berani menghabisi Amalek sampai seakan-akannya sampai bersih. Yang kedua saudara, kalau kita ingin dipakai Tuhan dalam pelayanan, kita harus diurapi, dipenuhkan Roh Kudus, ditakbiskan oleh Tuhan. Maka roh yang tidak terbatas itu akan menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap hati kita terbuka. Jangan simpan dan pertahankan dosa. Matikan semuanya, hilangkan. Supaya urapan itu turun di dalam kehidupan kita.